nggak sih kalian itu lagi ada masalah, terus kalian itu mau menceritakan atau sekedar berkeluh kesah sama teman kalian atau sahabat kalian, tapi responnya itu cuma ngomongnya iya paham kok paham, tapi aslinya nggak paham. Atau mendengarkan sih, tapi sambil scroll Instagram, atau malah jadi adu nasib. Nah, keadaan di atas ini sudah menunjukkan bahwa kita itu sudah gagal menjadi pendengar yang baik. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa menjadi teman curhat yang baik itu harus selalu bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi. Kita harus bisa menyelesaikan masalah hidupnya supaya dia bahagia. Ya, memang solusi adalah salah satu dari hasil curhat, tapi curhat tidak harus menghasilkan solusi. Jadi, alhamdulillah kalau misalnya curhat bisa menghasilkan solusi. Tapi, sadarilah bahwa tidak semua orang melakukan curhat karena mengharapkan sebuah solusi. Banyak di antara mereka yang hanya membutuhkan ketenangan atau bahkan hanya ingin didengar dan dipahami dengan setulus hati, sehingga emosi-emosi negatif yang ada dalam dirinya itu sedikit berkurang. Itulah yang menjadi pokok dan alasan utama seseorang melakukan curhat. Kunci utama untuk menjadi teman curhat terbaik sedunia adalah dengan mendengarkan seluruh keluh kesah darinya. Mendengarkan yang dimaksud beda dengan mendengar. Mendengar hanya sebatas kita menangkap bunyi atau suara, tetapi kalau mendengarkan jauh lebih luas dari mendengar. Mendengarkan adalah usaha aktif dari kita untuk menerima seluruh pesan yang disampaikan oleh dia dengan perhatian penuh ketika berkeluh kesah tentang permasalahannya kepada kita. Jadi, misalkan dia bercerita panjang lebar, tetapi pikiran kita malah mikirin hal yang lain, atau malah asik HP-an sendiri, itu bukan mendengarkan, itu cuma mendengar tapi nggak memperhatikan apa yang dia omongin. Selain itu, mendengarkan juga melibatkan organ selain telinga. Jadi, mata kita juga bisa mendengarkan. Mendengarkan dalam artian bisa melihat gerak-gerik tubuhnya, ekspresi wajahnya. Jadi kita bisa menangkap pesan darinya secara utuh. Pesan di sini juga bukan sekedar kata yang disampaikan, tetapi lebih jauh lagi. Pesan di sini yang dimaksud adalah bagaimana perasaannya, bagaimana pikirannya, seberapa berat sih beban yang dirasakan dalam hidupnya. Itulah makna yang lengkap yang sebaiknya kita terima secara utuh. Nah, bagaimana caranya kita untuk menjadi pendengar yang baik bagi orang terdekat sama kita? Ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi pendengar yang efektif. Yang pertama, kita harus menghadirkan perasaan dan pikiran kita secara penuh. Jadi kita itu betul-betul mendengarkan seluruh pesan yang disampaikan, gak memikirkan hal-hal yang lain. Perhatian penuh yang dimaksud ini bukan sekedar mendengar, tapi juga bisa melakukan eye contact atau sesekali menganggukkan kepala sebagai kode bahwa kita telah menerima pesan atau menyetujui apa yang dia katakan. Kemudian yang kedua adalah understanding, yaitu memahami pesan yang dia sampaikan. Jadi ketika seseorang curhat, jangan hayeho doang, iya paham kok paham, tapi ingatannya nggak paham. Maka dari itu, jika ada pesan yang kita nggak ngerti atau ada kata yang maknanya ambigu, kita itu bisa bertanya untuk memastikan apa yang kita tangkap itu sama dengan apa yang dia maksud. Understanding ini sangat penting agar kita bisa betul-betul berempati tentang apa yang dia pikirkan dan tentang apa yang dia rasakan, agar kita bisa melakukan tahap selanjutnya dengan lebih optimal. Tahap selanjutnya adalah responding. Responding adalah memberikan respon yang tepat kepada dia. Tepat yang dimaksud ini adalah sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dia alami.
Tidak ada panduan mutlak untuk memberikan respon kepada seseorang yang sedang melakukan curhat. Kalau dia ngomong gini, kita harus gini. Itu nggak ada panduan mutlaknya. Biar lebih jelas, contoh misalnya ketika dia sedang curhat mengenai sesuatu yang sedih, misalnya dia sedang berada di situasi duka, kita bisa memberikan respon dengan nada yang rendah, atau mungkin dengan tambahan kalimat yang sabar ya, atau mungkin dengan pelukan, misalnya kayak gitu. Jadi nggak ada panduan khusus untuk memberikan respon yang pasti. Kita harus memantau situasi dan kondisi dengan baik supaya kita bisa memberikan respon yang tepat. Dan yang terakhir, kita harus mengingat pesan yang dia sampaikan. Ini sangat penting agar kita itu bisa mengambil kesimpulan secara utuh, agar kita itu nggak miskonsepsi, apalagi sampai salah tangkap. Apalagi kadang curhat itu nggak selesai dalam sekali duduk, iya kan? Demikianlah kunci yang bisa kalian lakukan agar kalian itu bisa menjadi pendengar yang baik. Semoga bermanfaat dan see you on my next video.